Saudara senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian, boleh beribadah bersama dan berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita diberikan satu tema tentang relasi yang digerakkan oleh Injil. Saudara, relasi adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Bahkan bukan hanya sekedar kebutuhan, relasi itu adalah desain Allah bagi manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berelasi, saudara. Saya bersyukur gereja ini memilih nilai relasi itu sebagai nilai yang mau dijadikan budaya di dalam gereja Tuhan. Karena relasi juga begitu kental di dalam ajaran firman Tuhan. Saudara, hari ini kita mau melihat hubungan antara relasi itu dengan Injil yang tidak bisa dipisahkan. Mari saudara, saya ingin rindu mengajak kita sekalian untuk bersama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Saudara, kita akan membaca bersama dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Silot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Ayat yang ke-17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain di seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia. Karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagian yang kita baca menggambarkan sebuah komunitas yang dibentuk dan dimulai oleh Kristus pada waktu ia melayani dalam dunia ini. Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus tidak sembarangan membentuk komunitas ini. Tadi bacaan kita di awal mengatakan saudara, dia berdoa sepanjang malam. Dengan serius dia berdoa. Dia memohon, memahami kehendak Bapa, pimpinan Bapa untuk yang membentuk komunitas itu. Ia memilih murid-muridnya. Ia mengajak para muridnya untuk melayani komunitas yang lebih besar. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan secara sengaja, secara tidak sembarangan membentuk komunitas itu. Saudara, saya ingin memakai apa yang kita pelajari di dalam perikop ini untuk melihat hubungan antara Injil itu yang diberitakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang pada waktu itu dan relasi, saudara. Saudara, sebelum kita menyelami makna tersebut, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang perikop yang baru kita baca. Tentu saja gambaran komunitas yang ada 2000 tahun yang lalu ini berbeda dengan komunitas Kristen yang ada hari ini. Tetapi prinsip-prinsipnya saudaraku jelas tidak boleh berubah. Kita harus memperhatikannya. Yang pertama yang kita lihat di dalam kisah ini adalah bagaimana komunitas ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang dipilih secara khusus. Ada 12 orang jumlahnya, saudara. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang berpandangan politik penentang pemerintah Roma yang tadi disebut Zelot itu. Tentu saja itu artinya mereka punya temperamen, punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga tidak heran kalau beberapa kali dicatat saudaraku, mereka sering meributkan topik-topik tertentu. Misalnya mereka meributkan tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka meributkan tentang siapa yang layak masuk kerajaan surga dan lain-lain. Saudara, kita bisa memahaminya karena ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Mereka ini ditugaskan dengan tugas yang khusus sebagai bagian dari komunitas.
Biasa kalau baca daftar nama 12 orang ini, saudara, ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama, orang bertanya tentang kenapa kok ada Yudas Iskariot. Kalau Tuhan Yesus itu maha tahu, mengapa ada Yudas Iskariot dalam daftar ini yang nanti akan mengkhianati dia? Saudara, tentu saja Tuhan Yesus memanggil dan memilih Yudas bukan untuk menjadi pengkhianat, melainkan untuk menjadi rasul. Sedikitnya 2 kali Tuhan bahkan mengingatkan Yudas, menegur dia. Yohanes pasal 6 ayat 71, Matius pasal 26 ayat 25. Atau juga bahkan di dalam Yohanes 13 dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengingatkan Yudas detik-detik sebelum kemudian ia menjual gurunya. Jadi saudara, Yudas mengkhianati Yesus karena keberdosaan hatinya sendiri. Tentu Tuhan tahu. Tetapi bukan berarti Tuhan yang merencanakan agar Yudas mau tidak mau harus mengkhianati dia. No. Yudas karena keberdosaan hatinya, ia menjual sang guru. Biasa pertanyaan yang kedua adalah, mengapa 12? Kalau 11 sepak bola, saudara. Kenapa 12? Mengapa harus 12? Banyak penafsir percaya bahwa ini adalah simbol. Dimulai dari sejak perjanjian lama, saudara. Pada waktu Musa membawa umat keluar dari Mesir, Musa menerima Taurat yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Dan umat Tuhan pada waktu itu digambarkan dengan 12 suku Israel. Nah saudara, 12 ini rupanya penting. Tuhan membentuk komunitas umatnya di perjanjian lama. Ada 12 di sana. Dan dalam perjanjian baru ketika Tuhan akan mengawali gerejanya, Tuhan memulai juga dengan 12 rasul. Saudara, kalau membaca daftar rasul 12 orang ini, saudara, misalnya di Matius pasal 10, Markus pasal 3, Lukas pasal 6, Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara bisa melihat daftar itu urutannya kadang berbeda. Bahkan ada nama murid yang berbeda ditulis di antara daftar itu. Tetapi saudara, yang sama adalah 12-nya itu. 12 itu konsisten digambarkan Tuhan Yesus membentuk 12 muridnya itu sebagai rasulnya. Saudara, bahkan ketika Yudas Iskariot kemudian menjual Yesus, kita tahu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, harus dipilih satu orang lagi. Supaya jumlah itu tetap 12 untuk menggantikan Yudas. Tetapi kemudian dalam cerita Kisah Para Rasul ketika Yakobus meninggal dunia, mereka tidak memilih, saudara, rasul lagi. Tapi di pasal yang pertama itu penting. 12 itu penting. Itu gambaran simbol umat Tuhan. Dimulainya gereja. Dan hari ini saudara dan saya ada di sana. Saudara, Tuhan membentuk umatnya dengan sangat khusus. Hal yang kedua, saudara, setelah itu Tuhan Yesus turun bersama ke-12 rasul tersebut. Menemui komunitas yang lebih besar. Saudara, dikatakan di sana ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain. Dari sini kita melihat lebih jelas bahwa komunitas Kristen itu begitu beragam. Ada banyak orang. Dikatakan mereka dari Yudea, dari Yerusalem, bahkan dikatakan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Saudara, daerah pantai Tirus dan Sidon kebanyakan adalah orang non-Yahudi. Mereka juga ada di dalam komunitas itu. Jadi komunitas ini beragam sekali. Tapi mereka dibentuk Tuhan. Ada di sana. Menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Saudara, ada relasi di sana. Komunitas tentu ada relasi di sana. Dan ada Injil yang diberitakan Yesus. Saudara, Injil dan relasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Selalu akan ada pendampingan di sana. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat 3 hal penting. Hubungan antara Injil dan relasi itu. Kita dasarkan melalui gambaran yang tadi kita baca bersama. Lalu kita mau belajar tentang hubungan antara Injil dan relasi. Apa hubungan di antara keduanya? Mari kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara, Injil, kalau kita lihat sebagai sebuah kisah, kalau kita lihat sebagai sebuah narasi atau cerita, Injil itu, kisah Injil itu isinya adalah tentang relasi. Injil dimulai dengan relasi, saudara. Saudara, manusia itu di dalam gambaran kitab Kejadian, saudaraku, pada waktu diciptakan manusia,
Dikatakan oleh Tuhan di Kejadian pasal yang kedua, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Saudara, ini bukan bicara soal manusia harus menikah. No. Karena Tuhan sendiri juga firman Tuhan mengatakan ada orang yang punya karunia untuk selibat, saudara. Tapi waktu Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, mesti dihubungkan dengan gambaran dalam Kejadian pasal 1. Pada waktu manusia diciptakan, saudara, oleh Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26-27 mengatakan, Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, gambar dan rupa Allah itu seperti apa? Saudara, ya Allah itu esa. Tetapi di dalam keesaan Allah itu kita diperkenalkan Alkitab gambar tentang Allah yang Tritunggal. Allah yang dalam keesaannya itu punya relasi satu dengan yang lain pribadinya. Sehingga Allah kita yang Tritunggal itu, saudaraku, adalah gambar Allah yang esa. Tetapi di dalamnya ada desain, ada gambaran tentang relasi. Itu sebabnya waktu Ia menciptakan manusia, menurut gambar dan rupanya, manusia itu punya sifat relasional. Itu sebabnya dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia nggak boleh sendirian. Manusia diciptakan untuk berelasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu awal penciptaan. Kita tahu cerita selanjutnya adalah tentang kejatuhan, saudara. Kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, dosa itu merusak masalah utama, yaitu relasi. Putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Saudara, begitu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan, Adam mendengar suara Tuhan masuk dalam taman itu. Itu bukan pertama kalinya Adam mendengar suara Tuhan masuk taman itu. Karena sebelumnya dikatakan Tuhan itu bersekutu dengan manusia pertama itu, di taman itu. Tetapi itu pertama kalinya, setelah ia jatuh dalam dosa, Adam mendengar Tuhan masuk ke dalam taman itu dan dia takut. Dia takut, dia sembunyi. Saudara, relasi itu rusak. Saya membayangkan sebelum kejatuhan, saudaraku, Adam kalau mendengar suara Tuhan masuk taman itu, dia begitu bersuka cita. Dia seperti anak-anak yang senang ketika ayahnya pulang, saudaraku, dari kantor misalnya. Tetapi ketika ia jatuh dalam dosa, dikatakan ia mendengar suara Tuhan masuk taman itu, dia takut. Dia sembunyi. Relasi itu rusak. Bukan hanya relasi antara Allah dan manusia. Demikian juga relasi sesama manusia. Saudara, Alkitab menggambarkan, saudaraku, sebelum kejatuhan Adam itu begitu mengasihi istrinya. Pertama kali ia melihat saudara yang keluar adalah rayuan yang luar biasa. Engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Oh, so sweet. Engkau adalah bagian dariku. Kita adalah satu. Begitu ia mengasihi istrinya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, Allah berfirman, Adam, mengapa engkau makan buah yang aku larang engkau makan? Dia berkata, perempuan ini. Perempuan yang kau taruh di sebelahku ini. Dia yang bikin gua jatuh. Saudara, relasi antar manusia menjadi relasi yang saling menyalahkan. Saling curiga. Insecure. Bahkan kalau kita balik Alkitab, saudaraku, di pasal yang keempat kita langsung melihat bagaimana seorang kakak yang membunuh adiknya sendiri. Saudara, relasi antar manusia setelah kejatuhan rusak. Kisah Injil dimulai dengan penciptaan manusia yang berelasi. Dilanjutkan dengan kejatuhan yang merusak relasi itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Injil menceritakan Allah kita adalah Allah yang memulihkan relasi. Dia mencari Adam yang sembunyi itu. Adam, di manakah engkau? Allah kita adalah Allah yang membangun kembali relasi yang rusak. Karena Allah begitu peduli dengan relasi. Itulah Injil. Allah tidak membiarkan Adam yang sembunyi. Adam yang terhilang itu biarkan saja. No, Allah mencarinya. Adam, di manakah engkau? Seakan-akan Tuhan mau berkata, Adam, jangan takut. Aku datang untuk kembali memulihkan relasi itu. Adam, di manakah engkau?
Allah menyapa Nabi Nuh bersama keluarganya. Allah menyapa Abraham untuk menjadi bapak dari orang beriman. Dan puncaknya kita bersama tahu, untuk memulihkan relasi itu, Allah datang ke dalam dunia, mengutus anaknya yang tunggal, untuk memulihkan relasi itu. Karena itu tidak heran ketika Yesus memulai pelayanannya, yang tergambar adalah dia membentuk komunitas itu. Dia memilih murid-muridnya menjadi rasul. Ia memanggil orang-orang untuk memulihkan relasi itu, membentuk sebuah komunitas. Karena Allah begitu peduli, ia menebus, memulihkan relasi yang rusak. Sudah dalam kisah Injil, bahkan kita melihat nanti suatu hari, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, di sana digambarkan sebagai pernikahan anak domba itu, saudara. Kita gereja disebut mempelai Kristus. Mempelai pria Kristus itu yang akan menjemput kita. Relasi itu, saudara, kita rayakan kelak di surga. Di dalam kegenapan rencana Allah, Injil itu. Saudara, Injil adalah kisah tentang relasi. Diawali dengan diciptakannya manusia yang punya desain untuk relasi, saudara, berelasi. Tetapi kemudian relasi itu rusak karena dosa. Tetapi Allah menebusnya dan akan menyempurnakannya sampai kekekalan. Relasi itu ada di dalam kisah Injil. Saudara, yang kedua, Injil bukan hanya tentang kisah relasi. Injil bahkan adalah kunci daripada relasi, saudara. Tadi saya katakan, manusia memang diciptakan untuk berelasi. Itu sebabnya semua manusia, termasuk yang bukan Kristen, saudara, punya keinginan itu, punya kebutuhan itu, ingin berelasi. Tetapi saudara, saya katakan tadi dosa itu merusak relasi antar manusia. Itu sebenarnya di antara manusia, saudaraku, tidak akan pernah beres relasinya. Apapun usahanya, akan selalu ada di sana konflik lah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kejahatan lah. Kok bisa manusia memperlakukan sesamanya, bahkan saudaranya sendiri. Bahkan orang tuanya sendiri, sering kita baca bukan? Saudara, itu terjadi. Tetapi yang paling pasti adalah relasi manusia yang tanpa Kristus selalu akan berakhir tragis dalam kebinasaan. Kita punya teman yang begitu baik, begitu akrab. Begitu luar biasa relasi itu. Tapi tetap relasi itu sementara. Suatu hari, saudaraku, kematian merupakan akhir yang tragis. Betapa manis relasi itu hanya akan akhir di dalam kebinasaan. Itu sebabnya saya katakan Injil adalah kunci relasi yang sejati. Karena hanya Injil yang bisa memulihkannya. Injil itu memulihkan relasi bukan hanya di dalam dunia. Tetapi menembus kebinasaan. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Relasi yang dibangun di antara sesama orang percaya itu punya nilai yang kekal. Kita bukan hanya akan berelasi di dunia ini saja. Bahkan kematian pun tidak pernah menghentikan, memutuskan relasi di antara kita. Karena kita disatukan, saudaraku, dalam relasi yang kekal itu. Injil itu kunci relasi yang sejati. Bahkan Injil akan menggerakkan orang percaya untuk menjalin relasinya. Itu sebabnya saya sebutkan kunci, saudaraku. Saya berikan 3 contoh untuk menggambarkannya, saudara. Yang pertama misalnya, ketika orang itu percaya akan berita Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia tahu dia adalah orang berdosa yang telah menerima kemurahan Tuhan, diampuni Tuhan, diberikan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen adalah orang yang akan digerakkan oleh Injil itu, dan dia akan selalu rindu untuk bermurah hati kepada orang lain. Itu namanya Injil yang menggerakkan relasi yang dibangun. Saudara, saya sering mengatakan yang ada satu penyakit yang tidak nyambung dengan kekristenan. Artinya kalau dia orang Kristen, terus dia punya sifat ini, itu tidak nyambung. Adalah penyakit yang namanya medit, saudara. Pelit. Orang pelit itu gak mungkin dia Kristen, saudara.
Karena kalau dia Kristen, dia tahu, dia sadar dia itu menerima kemurahan Tuhan. Dia itu orang berdosa. Tapi Tuhan sudah bermurah hati. Mau menyelamatkan dia. Hatinya gak akan tahan, menahan saudaraku. Untuk tidak berbagi dengan orang lain. Karena dia menerima kemurahan. Dia tahu everything he has itu adalah dari kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dia akan selalu rindu untuk berbagi. Dia tidak akan menahan-nahan untuk tidak memberi pengampunan kepada orang lain. Karena dia diampuni Tuhan. Dia gak bisa orang Kristen mestinya, gak bisa lama-lama menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Karena Tuhan kok gak benci sama saya yang berdosa? Kok Tuhan gak menyimpan, mendendam kepada saya yang jahat? Tuhan mengampuni saya. Mengapa saya harus menahan untuk mengampuni orang lain? Saudara, itulah relasi yang digerakkan oleh Injil. Didorong, saudara. Karena kemurahan Tuhan aku terima. Itu Injil, bukan? Contoh kedua, orang yang digerakkan oleh Injil, saudara. Dia akan melihat seperti gambaran tadi dalam komunitas yang Yesus bangun. Keragaman itu, perbedaan itu. Sebagai kekuatan untuk memuliakan Allah. Karena yang melihat di dalam komunitas ini, relasi yang dibangun, saudara, oleh Tuhan. Itu pasti karena anugerah Tuhan. Karena kita ini semua berbeda-beda. Saya katakan kalau orang Kristen itu ketemu dengan orang yang berbeda di gereja, mestinya memuji Tuhan, saudara. Karena kita pikir ya, kok ada orang kayak gini di gereja ya? Kok ada orang kayak gini, kok bisa jadi Kristen ya? Begitu, saudara ya. Tapi sebenarnya ketika kita mengatakan kok ada orang seperti ini, kok ada orang seperti itu, kok ada orang seperti saya yang bisa percaya Tuhan menjadi Kristen, pasti jawabannya adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena sesuatu yang baik dalam diri saya. Jadi pantas dong, saya dan dia berbeda, tapi kita bisa bersama-sama gereja. Karena kita sama-sama menerima anugerah Tuhan. Kadang kita ketemu dengan orang yang begitu berbeda. Bahkan terus-menerus berbeda. Setiap rapat selalu melawan pendapat kita. Setiap kali ketemu dia selalu menyalahkan kita. Saudara, kita bersyukur begitu kontrasnya kita. Tetapi kita bisa bersama-sama datang. Menyebut diri sebagai orang Kristen. Pasti karena anugerah Tuhan. Saudara, itulah relasi yang dibangun oleh Injil. Digerakkan oleh Injil. Melihat perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kita berbeda, yes. Itu sebabnya kita bisa bersatu di dalam anugerah Kristus. Ketiga, relasi yang digerakkan oleh Injil pasti adalah relasi yang gak akan tahan tidak menceritakan Injil itu kepada orang-orang lain. Selalu ada kerinduan untuk membawa Injil itu kepada orang lain supaya dia juga boleh dipulihkan relasinya dengan Allah dan dengan sesamanya. Sudah selalu ada kerinduan itu. Ingin supaya Injil ini juga boleh didengar oleh orang lain. Seperti seorang yang tahu ada satu obat, saudara, yang pasti hanya satu-satunya yang bisa menyembuhkan orang itu, orang yang kita kasihi itu. Saudara, kita akan berusaha, berdoa, merayu, menawarkan, mendorong, meminta supaya ia memakai obat ini satu-satunya yang bisa tolong kamu. Kalau kita nggak berusaha, nggak mendorong, nggak meminta, nggak merayu, saudara, kemungkinannya cuma dua. Satu, kita nggak sayang sama dia. Dia mau mati, mau binasa, mau celaka, I don't care. Atau kemungkinan kedua, kita tidak benar-benar yakin obat ini satu-satunya yang bisa tolong dia. Saudara, either way, dua-dua kemungkinan ini menunjukkan kita bukan orang Kristen. Bagaimana mungkin kita orang Kristen tapi kita tidak mengasihi? Bagaimana mungkin kita menyebut Kristen tapi kita tidak percaya kebenaran Injil itu satu-satunya? Yesus berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa membawa seorang kepada Bapa kecuali nama Kristus. Saudara, kita akan didorong oleh Injil untuk memberitakannya, menyaksikannya, menceritakannya kepada orang lain. Itu, saudara, Injil kunci dari segala relasi yang benar, yang sejati. Terakhir, saudara. Saudara, saya katakan tadi Injil itu isinya adalah kisah tentang relasi. Diawali, dijalankan,
di dalam konteks kisah relasi itu. Injil adalah kunci relasi yang sejati. Hanya dengan Injil orang itu dipulihkan relasinya. Dan bisa digerakkan untuk berrelasi dengan benar. Dengan true, dengan sejati tadi saudara. Dan yang ketiga, Injil juga adalah kesaksian relasi. Tuhan Yesus menginginkan kita yang telah menerima Injil. Bersaksi bukan hanya dengan kata-kata. Injil itu bukan hanya disaksikan melalui kata-kata menjelaskan Injil itu begini, 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 begini. That's it, saya sudah menginjili. No. Tuhan menginginkan Injil itu disaksikan. Orang boleh melihat kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Dan pada waktu Yesus berkata tentang kesaksian, Yesus berkata tentang relasi. Yesus berkata, orang akan tahu engkau muridku. Bukan pada waktu engkau bisa membangun gereja yang paling besar, paling megah. Bukan. Gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu orangnya. Yesus tidak berkata orang akan kenal engkau muridku kalau engkau bisa menjelaskan tentang aku. Menjelaskan tentang doktrin dengan begitu bagus, begitu jelas, begitu lengkap. No. Yesus berkata orang akan kenal engkau muridku. Kalau engkau saling mengasihi. Kalau engkau di dalam kasih. Kalau engkau punya relasi sesamamu itu kesaksian Injil. Saudara, Tuhan ingin melalui kehidupan yang saling mengasihi itu. Kita bersaksi di tengah dunia tentang Injil. Injil yang menyatukan kita. Injil yang memulihkan kita. Dan kita saksikan melalui kehidupan gereja yang saling mengasihi. Saya bersyukur gereja ini memilih nilai relationship itu. Sebagai gambar dari budaya yang ingin terus diingatkan, digerakkan bagi gerejanya. Karena itu memang yang Tuhan inginkan. Kita boleh bersaksi bukan cuma dengan kata-kata. Tetapi melalui kehidupan yang saling mengasihi. Saya ingin mengakhiri renungan ini. Dengan mengutip satu cerita. Saudara, ini cerita tradisi Yahudi ya. Tetapi saya kira menarik untuk saya memberikannya sebagai akhir dari khotbah ini. Saudara, suatu kali diceritakan ada dua orang saudara. Ya. Dua orang saudara ini saling mengasihi, Koko dan Titi. Ya. Koko sayang Titi, Titi mengasihi Kokonya. Saudara, Koko punya istri dan 5 orang anak. Titi tidak menikah. Saudara, Koko sangat mengasihi Titinya. Dia berpikir Titi itu seorang diri. Nanti kalau sudah tua, siapa yang menjaga dia, memelihara dia. Dia butuh untuk didukung. Tapi Koko tahu, kalau mau bantu Titi, Titi mesti tolak. Titi mesti bilang, Koko lebih perlu. Tidak usahlah, saya bisa sendiri. Saudara, itu sebabnya Kokonya pikirkan cara. Dia terpikir tiap malam. Dia bawa 1 karung beras. Dia gendong itu beras supaya nggak ada yang tahu. Dari gudang dia ke gudang Titinya. Tiap malam, tanpa tahu. Dia bawa beras 1 karung. Dari gudang dia ke gudang Titinya. Tiap malam dia lakukan. Buat Titinya. Saudara, Titi sayang Koko. Titi pikir, Koko anaknya 5. Tentu kebutuhan lebih banyak dari aku. Tapi setiap kali mau tolong Koko, Koko selalu bilang, jangan, enggak usah. Buat kamu aja. Kamu kan Titi. Sudah, sehingga Titi pikir cara untuk bagaimana bisa bantu Koko tanpa Koko tahu. Dia kepikir dia gendong beras 1 karung. Dari gudang dia tiap malam ke gudang Kokonya. Tiap malam sudah dia gendong 1 karung. Dia bawa dari gudang dia ke gudang Kokonya tanpa Koko tahu. Jadi tiap malam 2 orang saudara ini, masing-masing dari gudang sendiri ke gudang yang lain bawa 1 karung beras itu. Suatu ketika ceritanya, 2 orang ketemu di tengah jalan. Koko kaget lihat Titinya bawa karung beras, Titi juga kaget. 2 orang cerita apa yang dilakukan. Lalu diceritakan 2 orang peluk-pelukan di sana sambil menangis. Mereka sangat terharu dengan kasih masing-masing. Nah saudara, cerita ini dikatakan, waktu mereka lagi pelukan, lagi menangis itu. Lalu ada malaikat Tuhan di atas itu. Terbang di situ sambil berkata begini. This is God's favorite place, katanya. Ini loh, tempat kesukaan Tuhan. Ini loh, tempat favorit Tuhan.
Karena di tempat itu terpancar yang namanya kasih Tuhan itu loh. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tulus. Kasih yang begitu besar mengasihi yang lain. Kasih itu terpancar di sana. This is God's favorite place. Andai kata umpama jikalau hari ini Tuhan sedang muter-muter di Semarang ini. Do you think he will stop at this church? Terus berkata, this is God's favorite place. Ini gereja favorit Tuhan. Ini tempat favorit Tuhan. Karena di dalamnya ada orang-orang yang saling mengasihi. Yang saling mendukung, memperhatikan. Yang tahu di antara kita gak ada yang sempurna. Tapi aku yang gak sempurna dikasihi Tuhan. Aku juga mau saling mengasihi. Menyaksikan Injil itu. Supaya orang boleh kenal. Kita ini muridnya. Karena kasihnya itu yang terpancar melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah gereja ini. Yang bukan gedungnya sekali lagi. Tetapi orang di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu datang, saudara. Kadang orang mengatakannya setelah pandemi ya. Ternyata kebaktian itu bisa online ya. Saudara, kebaktian itu bukan cuma nyanyi, dengar firman, and that's it. Saya sudah beribadah. No. Gereja itu orang-orangnya. Kita harus ketemu, saudara. Ada orang-orang yang memang berhalangan. Tidak bisa datang. Karena fisiknya, karena tubuhnya. Ya, tapi ada kerinduan. Mereka tetap punya kerinduan, bukan? Untuk bisa berelasi. Untuk bisa bersama dengan yang lain. Dan memancarkan kasih Tuhan di tengah persekutuan orang beriman itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Memberkati gerejanya. Menjadi komunitas yang memberitakan Injil melalui relasi. Tuhan memberkati saudara.